Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada penonton atau para pencari ilmu ya yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Amalil Algosya Ridwani, salah satu mahasiswa aktif di jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pemrograman berorientasi objek atau PBO. Eh, Saya akan menjelaskan 8 poin. Di antaranya ada kelas, ada objek, ada method, attribute, access modifier, constructor, inheritance, dan encapsulation. Mungkin langsung saja ke... sebelum membahas lebih lanjut mengenai 8 poin ini, saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu PBO. PBO atau pemrograman berorientasi objek, atau mempunyai bahasa lainnya ini Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek-objek dalam pembuatan program. Terus paradigma ini tuh didasarin sama konsep-konsep yang tadi disebutin. Ada kelas, ada objek, ada metode, ada atribut, sama inheritance. PBO itu memungkinkan para pemrogramer atau tukang coding untuk merepresentasikan dunia nyata dalam bentuk program dengan cara mengorganisir data dan perilaku ke dalam objek-objek. Terus kelebihan PBO ini atau OOP di antaranya ada modularitas, ada reusable code, sama kemampuan untuk mengelompokkan data dan perilaku ke dalam objek-objek yang terorganisir dengan baik. Jadi intinya tuh konsep atau paradigma PBO itu sangat membantu para programmer karena dari segi modularitas, terus kode yang bisa digunakan kembali, jadi membuat coding lebih efisien dan lebih mudah untuk dimengerti gitu. Dan PBO juga eh, apa ya menjadi paradigma pemrograman yang populer lah sampai sekarang gitu, banyak dipakai. Mungkin langsung saja ya ke pembahasan pertama ya ini yakni kelas gitu. Secara definisi, kelas adalah sebuah blueprint atau template untuk membuat suatu objek. Dalam OOP atau PBO, sebuah kelas menggambarkan sebuah objek yang dapat memiliki atribut dan metode gitu. Misalnya ada mobil, ada rumah, ada motor. Kan mobil tuh punya atribut dan punya metode gitu ya. Mungkin eh, akan dibahas lebih lanjut ya nanti di poin metode sama atribut. Nah, contohnya kita ambil contoh saja kelas itu mobil. Jadi intinya kelas itu adalah kelas itu merupakan penggambaran suatu entitas dengan menurut saya gitu dengan jamak atau dengan gambaran umumnya kayak manusia. Manusia itu punya nanti objeknya ada saya sendiri, ada teman-teman, atau motor. Motor itu kan ada mereknya, ada jenisnya, ada tipenya. Mobil juga ada mereknya, ada jenisnya, ada tipenya. Nah, itu tuh si mobilnya, manusia, dan motor tuh entitas. Nah, entitas ini kita sebut sebagai kelas gitu di sini. Selanjutnya ada objek. Nah, secara definisi, objek adalah sebuah instance atau hasil realisasi dari sebuah kelas. Objek memiliki karakteristik yang sama dengan kelasnya, tetapi mempunyai nilai-nilai yang unik. Seperti yang tadi saya sebutkan, kayak mobil. Kalau kita ambil kelasnya mobil, objeknya tuh bisa berupa merek, merek mobilnya, tipe mobilnya, ataupun tahun pembuatan mobilnya. Kalau contoh kasus lain, kayak manusia. Manusia itu kan bisa perempuan, objeknya bisa laki-laki, bisa bayi, atau mungkin langsung spesifik satu individu gitu. Manusia objeknya saya, manusia objeknya guru. Gitu. Kayak kalaupun motor misalnya motor sport atau motor kupling, motor bebek. Nah, itu tuh si kupling, si bebek atau si tadi perempuan, laki-laki di kalau di manusia. Terus mobil tuh ada misalnya mereknya Nissan, Suzuki. Nah, itu tuh objeknya. Nih, itu kan ada mikro.
Ada sedan, SUV, SUV, hatchback, itu kan tipe-tipe mobil itu bisa dijadikan objek dalam kelas mobil. Ataupun bisa penggunaan merek kayak ada Lexus, Honda, Nissan, seperti yang tertera pada gambar gitu. Itu objek pada kelas mobil. Selanjutnya ada metode. Secara definisi, metode adalah perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Ada dua jenis metode dalam OOP atau PBO, yaitu metode yang mengembalikan nilai atau sering disebut return, dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Contohnya pada mobil. Mobil tuh kalau ada menyalakan mesin, itu tuh berarti mengemba, eh, si nilainya tidak dikembalikan atau return. Sedangkan kalau ada metode harga mobil, itu tuh pasti mengembalikan nilai atau mengembalikan harga si mobilnya. Jadi itu disebut sebagai return ya. Sedangkan yang tadi menyalakan mesin itu void. Contoh lainnya nih, di sini kan ada 4 gambar. Ada mobil yang bergerak, ada mobil yang parkir, ada mobil yang mengisi bensin atau daya, ada juga kapasitas eh, penumpang dalam mobil. Mungkin sebelum saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa mendebak dulu ya, mana yang fungsi yang kemungkinan untuk mengembalikan nilai atau return, dan mana fungsi atau metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Saya kasih waktu ya, hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semoga semoga teman-teman bisa menjawab dengan benar ya. Seperti yang pada gambar pertama di sini, ini ceritanya mobil sedang melaju ya, mobil maju, berarti mobil memiliki fungsi untuk maju. Nah ini tuh pasti nilainya void karena tidak ada pengembalian nilai, hanya pada saat di metodenya misalnya metodenya maju ya si mobil bakal maju. Sama halnya seperti ini, mobil parkir, ya udah mobil mundur ya udah mobilnya akan mundur gitu. Tidak ada nilai yang dikembalikan. Sedangkan ini misalnya pengisian daya atau pengisi bensin kan di sini gambarnya lebih ke cocok gitu ya, mengisi daya. Nah, di sini misalnya di fungsi pengisian daya tuh ada nilainya, misalnya 4.000, bukan deh, masih lebih besar, 10.000 mAh atau per per 1 jam gitu pengisian. Nah, itu yang dikembalikan di nilainya itu akan tadi ada 10.000 per jam. Nah, itu pengembalian nilai atau pengembalian value. Nah, itu disebut sebagai salah satu fungsi atau salah satu metode yang memiliki pengembalian nilai atau return. Nah, ini juga sama. Misalnya di gambar yang keempat di sini kan ada jumlah penumpang. Misalnya kapasitas penumpang nama metodenya. Di situ diterapkan kapasitas penumpang 4 orang. Nah, si 4 orang ini tuh nanti dikembaliin nilainya. Nah, itu pasti bakal disebut return gitu. Jadi mungkin secara sederhana return sama void itu ya tadi jika kalau di return itu ada nilai yang dikembalikan atau ada kepastian nilai, sedangkan yang void itu hanya mengeksekusi apa yang ada di dalamnya atau hanya mengeksekusi si metodenya doang. Itu. Selanjutnya ada atribut. Secara definisi, atribut adalah data yang dimiliki oleh objek. Terus ada berbagai tipe data yang dapat digunakan. Ada integer, ada float, ada boolean, ada string, dan sebagainya. Nah, contohnya gini, kan di mobil kalau kita lanjut ya pengibaratannya menggunakan mobil. Kalau misalnya kita di sini menyatakan mobilnya memiliki 2 pintu, jumlah 2 itu bisa kita sebutkan sebagai integer. Terus bannya 4, itu pun kita bisa inisialisasikan menggunakan integer. Selanjutnya ada warna mobilnya kan di sini. Ada mobil warnanya merah. Ini sedan kan. Misalnya warnanya dulu. Kita bisa ini- inisialisasikan si warna merah ini tuh menggunakan string. Juga misalnya ini tipenya kan sedan. Kita juga bisa inisialisasi tipe mobilnya menggunakan string gitu. Jadi di sini kan dijelasin ada integer, float, boolean, string, dan sebagainya. Masih banyak lagi lah. Dan yang biasanya merepresentasikan angka itu biasanya menggunakan integer. Kalau angkanya kecil, terus kalau ada angkanya makin besar, bisa pakai float atau boolean.
Dan string ini menunjukkan untuk penggunaan kata gitu, karakter lah. Selain kayak tadi kalau warna kita bisa pakai string, eh, tipe mobilnya kita bisa menggunakan string, terus jumlah pintunya, tadi jumlah bannya, terus nomor mesinnya kita bisa pakai integer gitu, atau float, bahkan mungkin bisa pakai boolean gitu. Selanjutnya ada access modifier. Eh, Access modifier itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada public, yang kedua ada private, dan yang ketiga ada protected gitu. Seperti namanya ya, mungkin secara definisi public itu public access modifier berarti bahwa atribut atau metode dapat diakses dari luar kelas sehingga dapat diakses oleh semua objek dari kelas tersebut. Sedangkan yang private access modifier berarti bahwa atribut atau metode hanya dapat diakses dari dalam kelas sehingga tidak dapat diakses oleh objek lain dari kelas lain. Dan yang terakhir ada protected access modifier yang berarti bahwa atribut atau metode hanya dapat diakses dari dalam kelas dan subclass sehingga hanya objek dari kelas atau subclass tersebut yang dapat mengaksesnya. Mungkin secara sederhana, yang public itu semua orang bisa semuanya bisa mengakses gitu metodenya. Contohnya kan tadi kayak di mobil. Buat orang yang bisa masuk ke mobil tuh ya bebas. Siapapun yang bisa bukain bukain pintu mobilnya itu boleh masuk. Terlepas itu yang punya mobil, temennya yang punya mobil, supir, atau anak kecil, anak-anak, selama dia bisa gunain pintunya, atau selama dia bisa buka pintu ya dia boleh masuk ke dalam mobil. Untuk yang private, nah mungkin kita bisa gambarinya yang nanti yang nanti ngendarain mobil atau nanti yang jadi supir yang mengendarai mobil tuh kan terbatas, hanya si supir atau enggak si pemilik kendaraan ataupun nanti orang, meskipun nanti orang lain tapi kan berarti dia tuh harus punya kuncinya dulu kan. Nah itu disebut private, hanya orang-orang tertentu gitu yang bisa pakai mobil itu teh, yang bisa ngendarainya gitu, orang yang dikasih kunci sama yang punya mobilnya, orang yang punya mobil itu sendiri, ataupun ya tadi orang yang dipinjemin kunci kan berarti contohnya supir gitu. Jadi tidak semua orang bisa nyalain mobil itu. Terus yang protected itu misalnya ada ini mobil, kelas mobil. Kelas mobil itu punya metode untuk maju, punya metode buat mundur, punya metode buat belok kanan dan belok kiri. Ada subkelas, subkelasnya mobil sport atau mobil adventure. Karena si mobil adventure atau mobil sport ini adalah subkelas atau kelas turunan dari mobil, berarti fungsi yang ada sebelumnya di kelas mobil atau fungsi yang sebelumnya ada di mobil kayak maju, mundur, belok kanan, belok kiri, si mobil sport ini bisa pakai gitu. Si mobil sport ini sudah punya fungsi yang sama. Meskipun nanti di kelas mobil sport ini ada metode tambahan kayak turbo atau kayak percepatan, atau terus kayak kalau di mobil adventure kayak bisa gerasak-gerusuk gitu ya, punya ketahanan. Nah, itu kan di mobil biasa nggak ada. Tapi dia di mobil adventure dia bisa pakai metode yang udah ada atau fungsi yang udah ada di mobil sebelumnya gitu. Di kelas mobil sebelumnya kayak gitu. Selanjutnya ada konstruktor ya. Secara definisi, konstruktor adalah metode khusus dalam suatu kelas yang digunakan untuk membuat objek baru dan dari kelas tersebut. Saat objek dibuat, konstruktor akan dijalankan untuk menginisialisasikan nilai awal pada atribut-atribut objek. Mungkin secara codingan itu seperti kayak parameter ya atau deklarasi awal. Tapi kalau diibaratin tuh misal eh, kelas mobil ya. Kelas mobil itu ada merek, ada warna, ada tipe mobil sama tahun. Di objek pertama yaitu Nissan, Nissan pun sama. Mereknya kan tadi berarti objek pertama mereknya Nissan. Terus tipe mobil tipe mobilnya misalnya teh SUV, warnanya merah, tahun pembuatan 2002. Teman-teman pengen buat mobil baru nih, tapi tetap kelasnya mobil, tapi pengen merek lain. Ya udah berarti karena tadi para para di apa ya?
bukan konsep. Susunan awalnya itu harus dari merek ke terus udah merek ke tipe, udah tipe warna, terus tahun. Berarti teman-teman nanti tinggal ya udah teman-teman tinggal sebutin mereknya apa, tipenya apa, warnanya apa, tahun pembuatannya mau kapan gitu. Karena tadi yang pertama tuh yang pertama tadi kita udah punya Nissan, SUV warnanya merah tahun 2002 misalnya. Terus yang kedua mereknya Lexus, tipenya sama pengen SUV tapi warnanya pengen warna hitam tahun 2008 gitu. Mungkin kalau kurang lebih kayak gitulah. Jadi sama halnya kayak apa suatu pabrik pembuatan mobil, mereka tuh pasti udah ada SOP-nya kan, harus buat ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ada tahapannya dari tahap satu, kedua, dari tahap satu sampai setelahnya gitu. Entah mungkin ada 5 tahapan, 10 tahapan. Yang jelas kan banyak, tapi semuanya tersusun ya sama. Jadi karena kayak Nissan ya, contohnya Nissan itu kan punya mobil banyak, tapi pasti setiap pembuatan mobil barunya tuh memiliki SOP yang sama, entah dari tipenya dulu yang ditentuin, terus lanjut ke warna, berapa banyak warnanya, terus berapa kursi penumpangnya, terus misalnya mau pakai bahan bahan eh, kerangkanya mau pakai apa, itu tuh kan semuanya udah dikonsep dari awal, tapi sesuai susunan. Nah, si susunan inilah yang disebut konstruktor gitu. Karena nanti ke depannya Nissan itu mau buat mobil baru, ya tetap ikutin SOP yang ada gitu. Ikutin dari mulai harus bikin dulu tipenya kah, dari mulai namanya kah, warna kah, ditentuin gitu. Ya tadi SOP tahapan-tahapan itu, itu ya disebut konstruk gitu atau konstruktor. Selanjutnya ada encapsulation ya. Secara definisi, encapsulation adalah konsep yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dan memberikan interface untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Dengan menggunakan encapsulation, detail implementasi objek atau metode serta atribut tidak dapat diakses secara langsung dari luar objek tersebut, tetapi hanya dapat diakses melalui interface yang disediakan. Oh ya, encapsulation itu mungkin secara filosofi akan terdengar sama seperti access modifier yang bagian private access modifier, yaitu ya keterbatasan atau pembatasan. Tapi itu hanya sebatas sama sebagai filosofi doang. Karena access modifier itu kan lebih ke penggunaan ya apa ya akses gitu ya, keterlibatan akses dari metode antar metode sama sama kelasnya gitu. Sedangkan encapsulation itu langsung kayak hmm, perbatasan antara si pengguna agar metode-metodenya teh yang udah ada tuh gak keganggu gitu, gak tiba-tiba kehapus atau tiba-tiba error karena human error gitu si pengguna. Jadi kalau diibaratin kan tadi kalau private itu kayak kita tuh pengen yang tadi yang nyupir deh. Kan yang bisa nyupir nyalain mesin itu yang jadi supir tuh entah supirnya karena dia dikasih akses yaitu aksesnya kunci ataupun yang punya mobil udah pasti gitu yang bisa itu disebut private access modifier. Sedangkan si encapsulation itu tidak mentingin itu gitu. Kayak encapsulation tuh user tahu cara nyalain mobil ya udah tinggal masukin mobil ke kuncinya terus dinyalain di starter gitu mobil nyala atau enggak user tahu cara majuin mobil tuh pindahin giginya atau persnelingnya ke D baru mobil tuh bisa maju gitu dan maju tinggal tambah gas gitu. Nggak tahu si kopling tuh ngurus apa aja di dalamnya. Nggak tahu si kunci teh kalau di starter teh apa aja yang nyala. Nah itu di encapsulation gitu. Jadi interface yang dia hasilkan atau si apa ya jadi cuman tahu fungsi ini buat ini gitu encapsulation. Jadi biar si user teh ya udah eh, dia pakai apa yang dia dia bakal akses, dia bakal gunain apa yang ada, apa yang disediakan gitu. Karena emang dibatas dengan seperti itu. Kayak cara buka pintu mobilnya, misalnya pakai kuncinya, udah nggak tahu kan misalnya pencet tombol ini atau masukin kunci ke pintunya apa yang akan tergeser tuh nggak dijelasin. Yang itu. Jadi itulah bedanya encapsulation sama si
access modifier gitu. Selanjutnya yang terakhir ada inheritance, inheritance atau mungkin pewarisan ya. Se- Secara definisi, inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep dalam OOP, di mana suatu kelas dapat memperoleh sifat-sifat atau atribut dari kelas lain yang lebih generik. Kelas yang mewarisi sifat atau atribut dari kelas lain disebut subclass atau child class, sedangkan kelas yang memberikan sifat atau atribut tersebut disebut superclass atau parent class. Mungkin tadi ya udah beberapa kali disinggung kayak ada subclass. Nah, itu teh ada hubungannya di sini gitu di inheritance. Tadi kita ngomongin kelas soal mobil. Mobil itu tadi udah punya kelas sendiri, punya metode sendiri kayak maju, mundur, atribut sendiri, jumlah pintu, jumlah seat, warna mobil. Nah, itu teh udah kelas sendiri lah. Anggap aja itu kelas utamanya, berarti itu disebut tadi parent class. Kita mau bikin lagi nih kelas baru, namanya flat car gitu. Flat car ini subclass dari si mobil. Yang tadi si car tadi. Jadi mobil flat gitu ya, mobil flat nama subclassnya. Pasti si mobil flat ini atau flat car ini tuh kan punya ciri khasnya, yaitu flat, udah kelihatan tuh flat. Cuman kan tadi sedangkan di kelas parentnya itu tuh tidak spesifik ke sana. Nah, ini kita subclass itu pembuatan spesifik dari suatu kelas. Biasanya isinya subclass atau child class tuh kelas yang lebih spesifik lagi. Ada flat truck, ada flat car, ada sport car dan lain-lain lah untuk mungkin yang nanti bisa dijadikan subclass dari kelas mobil. Kita ambil contoh di sini ada flat car. Nah, flat car yang nantinya jadi subclass dari kelas mobil atau child dari kelas mobil itu tuh pasti punya, karena tadi apa si mobil tuh punya, kita langsung spesifik ke metode aja ya, misalnya punya metode maju mundur, parkir, belok kanan belok kiri, udah pasti si flat car ini karena ini anaknya atau subclass dari si car, flat car-nya pasti udah punya fungsi itu, fungsi maju, fungsi mundur, belok kanan belok kiri, meskipun nanti ada tambahan metode lain kayak misalnya dia ceper flat car tuh ya udah pasti, terus punya eh, tipikal pintu yang berbeda dan lainnya, yaitu nggak apa-apa karena memang udah beda kelas, tapi ini tuh masih satu apa ya, keluarga gitu, masih satu runtutan. Jadi apa yang ada di sebelumnya, apa yang ada di kelas sebelumnya atau kelas parentnya si subclass ini, si flat car ini bisa pakai metode itu gitu. Jadi kita nggak usah lagi kayak bikin lagi metode, atau kita tuh pengen pakai metode maju gak usah lagi capek-capek bikin metodenya, kita cuman tinggal panggil pun nggak apa-apa gitu kalau di codingan. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai eh, PBO atau pemrograman berorientasi objek. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat membantu teman-teman dalam mungkin memahami sedikit mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena saya pun masih dalam rangka belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.